Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, saya Dedi Kurniawan dan Anda sedang menonton video tutorial saya tentang collaborative project. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu komponen dari collaborative project yaitu activity logbook. Jadi sederhananya activity logbook adalah sebuah mekanisme pencatatan kegiatan harian di saat kita sedang melaksanakan kelas berbasis project atau project based learning course ya. Jadi dalam setiap kegiatan project ya, Anda tidak diwajibkan untuk masuk ke dalam kelas, akan tetapi Anda harus melakukan kegiatan baik secara bersama maupun secara individual dan mencatat hasil kegiatan itu di dalam sebuah logbook ya, sebagai sebuah sistem. Nah, untuk itu saya sudah menyiapkan satu template yang sederhana yang dapat Anda gunakan untuk membuat logbook harian atau mingguan Anda. Nah, dalam video ini kita akan menjelaskan tentang satu template yang sudah saya buat dan kemudian bagaimana cara atau mengisinya. Jadi ini adalah tampilan awal dari activity logbook ya. Tentu yang pertama harus Anda isi adalah identity ya. Jadi tuliskan nama, kemudian nama kelas ya, nama mata kuliah, kemudian semesternya untuk catatan untuk membedakan dengan semester yang lain ya. Kemudian di sini mungkin di sini tidak bisa ditampilkan, tapi saya membuat satu mekanisme pengisian otomatis ya. Ini adalah drop down menu. Jadi Anda pilih week-nya, minggu keberapa. Kemudian di sini dipilih start and end date ya, tanggal berapa mulai, tanggal berapa berakhir. Karena dalam kuliah-kuliah saya ya, logbook itu adalah periode 1 minggu, yaitu minggu dimulai dari pertemuan kita sesuai jadwal sampai hari sebelum pertemuan berikutnya ya. Tentu dalam proyek itu tidak perlu ada pertemuan, tetapi Anda akan melaporkan kegiatan selama 1 minggu sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini mungkin bagian yang cukup penting, atau bahkan yang paling penting adalah description of activity, di mana Anda merekam kegiatan-kegiatan Anda secara rinci ya. Nah, mungkin satu yang harus dijelaskan di awal adalah bahwa dalam kelas tradisional atau konvensional ya, biasanya kita setiap SKS itu kita bertemu selama 50 menit per minggu selama 16 minggu ya. Nah, kemudian tentu setelah itu ada tugas, ada PR ya, 1 jam untuk tugas terstruktur dan 1 jam untuk tugas mandiri ya, atau belajar mandiri. Nah, dalam logbook kita harus melaporkannya itu dengan jumlah yang kurang lebih sama ya, cuman cara penghitungannya adalah satu SKS itu dalam project ya, di luar kelas itu dihitung sebagai 170 menit. Jadi misalnya sebuah kelas itu terdiri atas 2 SKS, maka Anda harus melaporkan sebanyak 2 kali 170 menit alias 340 menit atau ya setara dengan 5,5 jam gitu ya, 5 jam 40 menit. Nah, sehingga dalam satu logbook ya, Anda harus melaporkan kegiatan selama 1 minggu sebanyak kira-kira 5 jam atau 5,5 jam ya, lebih atau kurang. Nah, artinya ini tidak berarti bahwa Anda harus bekerja selama 5,5 jam atau 5 jam itu berturut-turut, tapi dapat dipecah-pecah menjadi beberapa sesi ya. Jadi misalnya di hari Senin Anda mengerjakan satu kegiatan secara individual ya, mungkin 2 jam ya. Lalu kemudian di hari Selasanya tidak bisa melakukan apa-apa karena mungkin ada kegiatan lain, kemudian di Rabu bertemu dengan teman kelompok lalu berdiskusi dan seterusnya. Jadi Anda bisa pecah 5 jam ini menjadi beberapa hari atau beberapa sesi kegiatan ya. Nah, ini di sinilah dilaporkannya itu. Jadi kalau dilihat di tabelnya ini, kita punya date ya, tuliskan tanggal berapa Anda melakukan sesuatu, kemudian description-nya itu ditulis, kemudian workload-nya itu ditulis di bagian paling sebelah kanan ya. Jadi misalnya 1 jam, 1,5 jam ya, itu bisa bisa dibuat kira-kira seperti itu. Nah, untuk description activity ini yang mungkin gampang-gampang susah karena dalam beberapa pengalaman itu ada yang menulisnya mungkin terlalu panjang ya, sehingga merasa oh beban melaporkannya panjang sekali gitu ya, lebih banyak daripada pekerjaannya sendiri. Nah, atau sebaliknya ada yang menulis terlalu singkat ya, terlalu singkat. Jadi apa? Oleh karena itu mungkin harus dipandu dengan apa, dengan mempertimbangkan misalnya WH questions ya. Kalau saya lebih suka fokus pada WH question. Jadi jawab saja who, where, when, why ya kalau perlu mungkin, kemudian how gitu. Jadi misalnya kita tuliskan ya, misalnya tanggal 1 Desember misalnya ya. Misalnya bekerja dalam kelompok ya untuk mendiskusikan target atau lokasi proyek
ya. Nah, itu saja sudah cukup sebenarnya gitu ya. Mungkin mau ditambah dengan hasil yang didapat apa misalnya, memutuskan untuk memilih sekolah X untuk menjadi target. Nah, itu bisa ya. Jadi satu description of activities-nya itu cukup ya mungkin satu atau dua kalimat. Itu sudah lumayan, sudah cukup. Atau misalnya lagi saya berikan contoh, bekerja secara mandiri menyusun butir-butir soal untuk materi reading sebanyak 10 MC questions misalnya. Itu sudah sangat representatif untuk menjelaskan kegiatan minggu itu ya. Nah, jadi tidak perlu terlalu panjang tapi cukup menjelaskan yang WH questions itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang basic seperti itu. Kemudian ditulis misalnya tadi menulis butir soal untuk materi reading unit 1 sebanyak 10 item MC ya. Nah, kemudian workload-nya misalnya 1,5 jam. Jadi ditulis seperti itu. Nah, untuk minggu berikutnya, hari berikutnya mungkin ditulis lagi sehingga nanti ketika ditotal di bagian bawah yang biru ini itu akan berjumlah sebanyak kurang lebih 5 jam untuk 2 SKS ya. Kalau 4 SKS berarti sekitar 10 jam sekian gitu ya. Nah, tentu ada toleransinya. Jadi kalau saya, ya hitungan tadi kan 5 jam 40 menit, ya kita perkirakanlah kira-kira di atas 5 jam sedikit. Jadi 5 jam 1 menit itu sudah dianggap memenuhi kualifikasinya. Ya. Kurang dari 5 jam mungkin akan ada degradasi nilai ya, turun-turun lebih rendah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa selama Anda melakukan collaborative project, tidak masuk kelas, tapi sebagai penggantinya, ya tentu harus dengan jumlah yang kurang lebih setara. Ya. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya reflection, ini juga bagian yang penting, tetapi lagi-lagi jangan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sangat berat karena yang diminta juga tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi pertanyaannya ada 3 dan satu pertanyaan itu ya cukup mungkin 2 atau 3 kalimat udah cukup. 2 kalimat rasanya sudah sangat panjang ya. Contoh misalnya focus of activities, describe the focus of activities as a team this week. Describe your individual contribution. Jadi sederhana saja misalnya we focus on gathering and analyzing the data. Misalnya itu fokusnya gitu ya. I was assigned to do the interview with the subject matter expert misalnya seperti itu. Itu 2 kalimat udah cukup ya. Kemudian yang keduanya challenges and solution, ini juga mungkin 2 kalimat ya, satu challenge-nya, satu solution-nya. Misalnya challenges-nya adalah problem with time management gitu ya. Itu misalnya seperti itu. Kemudian apa solution-nya misalnya ya. Misalnya reschedule the meeting gitu ya, atau do the work individually at home seperti itu. Jadi challenges satu, solution satu. Nah, yang terakhir itu adalah lesson learn. Nah, ini lesson learn itu lebih kepada refleksi kita ya terhadap apa yang kita dapatkan dan kita alami dalam satu minggu itu ya. Jadi misalnya dan saya mungkin berpikir lebih yang disebut lesson learn itu bukan berarti kita memperoleh keterampilan baru yang berbentuk hard ya, misalnya mampu saya belajar membuat video ya dengan menggunakan aplikasi apa gitu. Mungkin itu oke juga, tetapi yang lebih penting dari lesson learn itu adalah refleksi kita yang lebih kepada soft skill ya. Misalnya begini, tadi challenges-nya adalah misalnya miscommunication ya. Nah, karena ternyata misalnya kita menghubungi klien, menghubungi subject matter expert, ternyata yang bersangkutan tidak bisa ditemui karena satu dan lain hal. Nah, sehingga akhirnya minggu itu jadi macet gitu ya. Nah, artinya mungkin lesson learn-nya adalah Anda belajar untuk melakukan time management lebih baik, kemudian misalnya ternyata untuk nego atau lobby dengan orang lain itu membutuhkan strategi yang lebih baik dan segala macam. Jadi saya lebih suka kalau lesson learn-nya diisi dengan sesuatu yang sifatnya soft skill ya. Cara komunikasi, cara negosiasi dan lain-lain. Oke. Nah, jadi diisi apa yang Anda pelajari. Oh, ternyata kalau bertemu dengan orang dari pihak eksternal kita juga harus memperhatikan waktu yang dia tersedia sehingga harus saya yang siap kapanpun ingin ditemui. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pernyataan yang saya pikir cukup ideal ya, daripada hanya sekedar hard skill saja. Nah, yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya adalah evidence. Jadi kita ingin Anda membuktikan pekerjaan Anda. Nah,
Ini pertama, ini dapat dikaitkan dengan description of activities tadi ya. Jadi misalnya tadi develop questions items for reading materials ya. Misalnya 10 MC questions seperti itu. Nah, kemudian di sini evidence-nya itu Anda bisa menambahkan screenshot dari question items-nya ya, sedikit saja. Nah, tidak perlu banyak-banyak, mungkin sekitar 3 atau 4 foto ya. Saya buat sengaja di sini 4, itu adalah maksimum, jangan terlalu banyak. Dan yang kedua, dari evidence ini kita berharap lebih kepada results ya, daripada sekedar proses. Jadi maksudnya kalau Anda buat item question ini di-postkan di sini. Anda mengerjakan misalnya video, nah screenshot videonya diletakkan di sini ya. Lebih baik daripada sekadar misalnya foto selebrasi ya, misalnya berkumpul, kemudian ada foto sedang diskusi atau rapat, ini kayaknya ya oke, tetapi tidak terlalu bermanfaat seperti itu ya, jadi tidak nampak hasilnya. Itu kadang-kadang yang kita temui mahasiswa sering melakukan yang sifatnya seremoni, selebrasi. Jadi ada foto sedang diskusi ya rame-rame atau melalui Zoom, lalu Zoom-nya difoto. Bukan, sebaiknya daripada itu lebih baik fokus kepada lebih baik fokus kepada end result atau kepada produknya daripada kepada prosesnya gitu. Ya walaupun tidak berarti tidak boleh ya. Jadi misalnya menemui kepala sekolah atau menemui guru lalu berdiskusi lalu ada foto diskusi, ya itu juga tidak apa-apa sebenarnya, tapi memang jangan banyak-banyak ya. Jadi batasi saja sekitar 3 atau 4 foto, dan kalau perlu langsung terkait dengan description-nya. Jadi kalau description-nya ada 3 kegiatan selama 1 minggu, nah itu ada foto dari hasil kegiatan itu ya. Nah, jadi ini adalah template logbook-nya ya, tinggal digunakan, dan kalau sudah terbiasa nanti insya Allah tidak sulit dalam mengisi logbook ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah logbook ini seperti katakan tadi adalah rekaman kegiatan selama 1 minggu ya, sehingga diharapkan ini dikumpulkan pada minggu sesudahnya. Jadi misalnya katakanlah kuliahnya hari Senin ya, misalnya tanggal 1, berarti periode logbooknya adalah hari Senin ya, tanggal 1 sampai tanggal berapa? 1, 7 mungkin ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-7 ya, itu Anda harus menyelesaikan logbooknya, kemudian melaporkan secepatnya, sehingga logbooknya harus dikumpul hari sesudahnya. Jadi kalau Senin berarti Senin berikutnya Anda sudah harus mengumpul logbook untuk minggu yang sebelumnya. Kita anggap misalnya logbook minggu pertama ya, kita sebut minggu pertama, itu dikumpulkan, kemudian dan saya menggunakan mekanisme interlocking design. Jadi saya akan mengunci attendance. Jadi Anda tetap harus mengisi attendance pada minggu berikutnya dalam jadwal yang kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya kuliahnya jam 4, maka jam 4 hari Senin itu Anda sudah harus selesai dengan logbook dan mengisi attendance pada waktu yang disediakan. Jadi kita menggunakan interlocking sehingga Anda tidak bisa mengisi attendance kalau logbooknya belum dikumpulkan ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pengaturan yang biasa saya lakukan. Jadi lengkapi dulu logbook ya, kalau bisa sehari sebelumnya. Nah, kemudian baru di periode berikutnya itu Anda mengisi logbook. Lalu kemudian lakukan lagi kegiatan, isi logbook lagi terus untuk minggu berikutnya. Senin dikumpulkan lagi, diupload lagi di logbook yang berikutnya, kemudian Anda mengisi attendance. Ya, seperti itu. Nanti dalam pengaturan attendance itu bisa kita jelaskan ya secara kontekstual ya, dalam kelas masing-masing itu akan dijelaskan periode dan tanggal pengisian logbook dan pengisian attendance ya. Nah, dan attendance yang saya gunakan itu akan berbeda dengan attendance kelas. Jadi kita tidak menggunakan pengaturan status ya, tidak ada late, tidak ada present, late, absent, tetapi hanya present atau absent saja. Jadi kalau Anda sudah kumpulkan tugas lalu isi, yang pilihannya hanya ada present walaupun di akhir periode ya. Jadi katakanlah misalnya kelasnya harus attendance-nya harus diisi dari jam 2 sampai 3.40. Kalau Anda mengisi jam 3.40 itu masih dianggap hadir gitu. Jadi tidak ada cerita terlambat, yang ada hanya kalau tidak dikumpulkan berarti Anda dianggap absen gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang logbook ini adalah salah satu parameter untuk mengukur proses pembelajaran Anda selama di luar kelas.
Ya, saya pikir itu video saya, cukup panjang, semoga ini dapat menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan atau mengisi logbook dengan benar. Terima kasih, saya Deddy Kurniawan, dan kalau ada pertanyaan silakan postkan di kolom komentar. Kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.